bermanfaat untuk kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita diberikan kesehatan, kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu Guru yang telah bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini dalam kegiatan inseminasi budaya positif. Saya Luciana Karimoran sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari sekolah kita ini. Nah, untuk kegiatan yang pertama, kami serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan pendahuluan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Bapak Guru dan Ibu Guru yang saya cintai dan Ibu sekalian dari PDP. Sudah jelas sekali kita ketahui bahwasanya Ibu sekalian tugas dari PDP ketika bergerak pada berhubungan itu menyampaikan apa tadi inseminasi budaya positif. Jadi saya harap kita memperhatikan ini bahwa itu sangat penting juga sama kita. Saya betul-betul diamati nanti apa yang perlu ditanyakan boleh ditanyakan kan ya boleh. Jadi saya harap nanti diskusi kita ini berjalan dengan lancar. Dalam pengawasan kita sebagai guru di depan anak-anak, kalau bisa itu menjadi bapaknya itu menjadi guru yang serius. Itu harapan saya ke depannya. Jadi mereka itu berdoa lagi karena ini cepat bisa terlaksana. Saya mohon sekali lagi supaya kita perhatikan bersama-sama. Demikian, saya tidak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, kita lanjutkan kegiatan kita. PowerPoint-nya sudah saya bagi ya Bapak Ibu di Colorful Playful, inseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, materi kita ada 6 tentang budaya positif yang akan kita bahas hari ini. Yaitu yang pertama, penilaian disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol dulu, dan yang terakhir nanti segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, berbicara tentang kata disiplin, ya, sebenarnya kalau mendengarkan kata disiplin, apa yang keluar dari benak kita? Bapak Ibu, berbicara tentang disiplin, kita teringat dihadap Dewan Tara yang berisi mendengar satu produk iman yang mengungkap satu pilihan dagang. Oke Bapak Ibu. Nah, seringkali kalau kita perhatikan kata disiplin itu langsung kita patokan kepada tata tertib, aturan. Dan ketika seseorang tidak mengikuti peraturan atau pengaturan itu, berarti erat kaitannya dengan hukuman. Itu yang sering terjadi di sekitar kita. Ketika seseorang tidak disiplin, artinya seseorang itu melanggar aturan, sehingga untuk mendisiplinkan orang, kita membuat hukuman. Sedangkan yang mau kita bahas di sini adalah disiplin yang positif, yang jauh dari kata hukuman. Nah, di sana ada kutipan saya buat, Ki Hajar menyatakan bahwa
untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Jadi Bapak Ibu, disiplin itu di dalam disiplin itu ada dua, yaitu disiplin internal ataupun yang berasal dari diri kita sendiri. Kita melakukan itu karena memang keinginan kita sendiri atau minat kita sendiri. Dan ada yang namanya disiplin eksternal, yaitu yang berasal dari luar diri kita. Jadi bisa saja seperti anak didik kita ini ada motivasi internal mereka karena dia memang minat terhadap pelajaran itu atau dia minat pada satu kegiatan itu sehingga dia melakukan. Namun ada juga karena eksternalnya, dia tidak minat untuk mengerjakan itu ataupun mengerjakan materi itu, tapi karena ada desakan dari gurunya, itu namanya eksternal, ada yang dia takutkan sehingga dia wajib melakukan ataupun mengikuti kegiatan itu. Jadi yang kita harapkan di sini adalah disiplin yang internal yang memang berasal daripada murid, bukan karena kita paksa. Ada 3 motivasi perilaku. Jadi Bapak Ibu di sini ada dikelompokkan 3 motivasi itu. Kenapa kita melakukan sesuatu? Yang pertama, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang tadi? Ketika siswa mengerjakan PR-nya, apakah dia takut karena adanya hukuman? Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita sebenarnya mengharapkan imbalan dari orang lain. Atau karena memang ingin menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di sini kita sebagai pendidik diharapkan bagaimana sebenarnya kita melaksanakan tugas kita. Apakah hanya ingin mendapatkan imbalan atau karena memang kita sadar akan nilai-nilai yang kita miliki sebagai pendidik. Oke Bapak Ibu, di slide berikutnya ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itulah yang hukuman tadi. Sedangkan yang identitas sukses ini itulah yang konsekuensi dan restitusi. Di sini akan kita bedakan apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi itu. Bisa kita perhatikan tabelnya bersama. Dimana kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kemudian membuat siswa tidak nyaman, apalagi untuk jangka panjang, pasti ada dendam di dalam hati murid. Kemudian murid itu akan tersakiti. Sedangkan kalau untuk yang konsekuensinya, sesuatu itu harus terjadi, murid memang tidak nyaman, namun hanya untuk jangka waktu pendek. Kemudian korbannya bisa diabaikan. Ya. Untuk restitusinya, restitusi itu merupakan pilihan. Kemudian menguatkan murid, apalagi untuk jangka waktu panjang. Korbannya mendapat ganti. Murid itu mendapat penguatan serta masalah yang terjadi itu bisa terpecahkan. Nah Bapak Ibu, slide berikutnya ada 5 kasus murid yang sering kita temukan atau kita hadapi di sekolah kita ini. Nah, kasus ini coba kita kelompokkan apakah kasus ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ingat tadi, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan untuk jangka panjang. Sedangkan konsekuensi adalah bisa merupakan pilihan dan korban mendapatkan ganti. Oke, pernyataan yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Apakah kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu?
konsekuensi Bu. Karena kita memberikan hukuman dengan merupakan kebaikan ke depannya. Benar sekali ya Bapak Ibu. Jadi itu termasuk konsekuensi. Untuk pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ada yang berikan pendapat Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bu, karena alasannya karena dia tidak menggunakan terlambat keselamatan, saya jadi hukum. Iya, benar sekali ya. Itu termasuk hukuman. Pernyataan yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi, karena dengan dia telah mencoret meja, dia bersihkan, dia akan mengingat, itu tidak akan dia ulangi kembali. Benar sekali. Jadi ada hasil yang diperoleh ketika dia mengotori meja, dia tahu untuk membersihkannya, sehingga kemudian dia akan mengingat kejadian itu dan tidak akan mengulangi lagi. Oke, pernyataan selanjutnya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Apakah hukuman atau konsekuensi? Ada yang berikan pendapat Bapak Ibu? Konsekuensi karena ada nilai positif di situ yang bisa diingat dan tidak ada hukumnya yang melalui di situ menentukan hukumnya. Termasuk konsekuensi. Terakhir, murid diminta untuk push up 15 kali. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Hukuman. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang harus kita buat di kelas kita. Ini sama. Kemudian kita tempel di kelas untuk nanti bisa sama-sama dilihat dan dibaca bersama dengan murid-murid kita. Nah, kayak yang biasanya kita buat di kelas itu kan peraturan kelas. Nah, sekarang yang terbaru Bapak Ibu ada dikatakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini adalah hasil diskusi bersama antara guru dengan murid. Jadi bukan satu pihak, bukan guru saja yang membuat kemudian ditempel ini harus ditaati, bukan. Tapi kita aja anak-anak didik kita untuk melihat situasi di kelas, apa yang perlu kita buat di kelas ini supaya kelas ini menjadi baik sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan nyaman. Nah, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yaitu tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Jadi yang pertama ini kita harapkan biarkan kalimat itu muncul dari murid kita. Kita tanya, apa yang kita inginkan dari kelas kita ini? Atau apa yang kita harapkan terjadi di kelas kita ini? Ini sudah saya praktekkan di kelas saya, kelas 1. Pernah saya tanya, apa masalah di kelas kita ini? Mereka memang bisa mengungkapkan, kelasnya kotor Bu, terus teman-teman suka kali mengendang-endang meja, kemudian pada saat belajar suka lari-lari, saya terus dipukul-pukul, diganggu temannya. Nah, setelah kalimat-kalimat itu muncul, kemudian kita eksplorasi ide dari murid itu untuk mencapai kelas impian kita. Kita ambil
kesimpulan, bagaimana supaya kelas kita ini tidak kotor anak-anak? Tentunya dengan menjaga kebersihan. Berarti satu poin keyakinan kelas kita sudah dapat, menjaga kebersihan. Poin pertama. Saya sering kalau belajar dipukul-pukul teman. Berarti kita harus saling menghargai. Jangan memukul teman, jangan mengganggu saat belajar. Berarti poin kedua sudah dapat, saling menghargai. Dan seterusnya. Setelah poin-poin tadi kita dapat, kemudian kita ajak siswa kita untuk menuangkannya ke dalam selebar kertas. Kemudian kita bacakan kembali. Setelah itu kita ajak mereka untuk ikut menandatangani ataupun cap jempol. Biasanya untuk anak siswa kita suruh cap jempol, artinya bahwa ketika dia bersedia untuk menaati peraturan itu, dia akan dicap jempolnya di kertas keyakinan. Setelah selesai baru kita tempel. Jadi ketika anak tersebut melakukan satu kesalahan, langsung kita ingatkan apa yang sudah kita sepakati di kelas kita ini. Coba perhatikan keyakinan kelas kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sana ada contoh keyakinan kelas untuk anak kelas 1 dan kelas 5. Yang anak kelas 1 contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi ketika mereka ribut, kita bisa ingatkan semuanya perlu belajar, jadi jangan ada yang mengganggu. Setiap anggota kelas perlu senang. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu harus bisa membuat anak-anak kita ikut senang. Kodrat anak didik kita itu, Bapak Ibu, kodrat anak itu adalah sebenarnya bermain. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu diharapkan bisa membuat anak-anak senang. Belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Bukan lagi sistemnya kita yang ceramah, tapi bisa dibuatkan dengan bermain. Jadi sekarang sistemnya itu kalau di kelas itu bukan seperti dulu lagi yang hanya diam. Malah sekarang setiap kelas harus ribut. Kenapa harus ribut? Berarti siswa itu aktif. Jadi bukan seperti dulu lagi. Kenapa ribut lagi di kelas sebelah? Enggak lagi sistemnya. Kelas itu ribut artinya bahwa semua yang di kelas itu sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Berarti dia senang dan aktif mengikuti pembelajaran. Nah, berbicara tentang 5 kebutuhan dasar manusia, mungkin kita sudah tahu bersama. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan ataupun penguasaan. Jadi ketika ada anak didik kita melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Misalnya, ketika ada satu anak didik kita yang sedang tidur-tidur ketika kita sedang mengajar, coba tanyakan, kemungkinan ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Siapa tahu dia memang lemas, belum sarapan, makanya dia tidur-tiduran di meja. Atau kemungkinan dia bosan, berarti kesenangan belum diperoleh dia. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, coba kita cek dan pahami apa kebutuhan dasar dia yang kurang. Oke Bapak Ibu, untuk ke-5 posisi kontrol guru. Sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai pengukur, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, dalam posisi kontrol guru ini
kita lakukan kepada anak didik kita yang menimbulkan motivasi internal di dalam diri mereka. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, sebelum memilih bagian posisi yang mana, Bapak Ibu, di sana ada video. Kita buka videonya bersama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dan restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kita tidak terlambat. Malas sekali ya menjadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat
Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Setelah kita perhatikan video tentang 5 posisi kontrol guru tadi, sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer, kita telah saksikan bersama-sama bagian posisi mana yang sebenarnya yang harus kita laksanakan di sekolah kita ini, yaitu posisi manajer. Baik, kenapa? Tadi ada satu pertanyaan, kenapa mesti tidak sebagai teman? Ya kan? Pasti juga kita bertanya, kenapa gak sebagai teman aja? Masalahnya begini Bapak Ibu, ketika kita melakukan posisi kita sebagai teman terhadap anak didik kita, anak didik itu memang akan akrab kepada kita. Namun, ketika kita tidak hadir atau orang lain yang akan datang ke lingkungan sekolah kita, dia tidak akan mendengarkan orang lain, karena dia hanya menganggap, oh Miss Lucy yang paling dekat sama saya, oh Pak Regar yang paling sering menasihati saya. Jadi ada perbedaan ketika orang lain yang datang ataupun masuk ke kelas kita, maka murid-murid itu tidak akan mendengarkan. Nah, itu kelemahan kalau sebagai posisi teman ya Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa posisi kita sebagai guru ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik di dalam diri murid. Jadi posisi yang paling tepat itu adalah manajer. Karena ketika kita sebagai posisi manajer, kita lihat apa kesalahannya, kemudian kita bertanya, apa solusi yang bisa diberikan oleh anak didik tersebut. Jadi solusinya itu keluar dari dirinya sendiri, seperti yang telah
mungkin nanti saya akan memasang alarm supaya besok saya tidak terlambat lagi. Nah, jadi dia yang memberikan solusinya sehingga dia lebih ingat. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah kita buat tadi keyakinan keras kita, disinilah fungsinya. Ketika ada satu orang melakukan kesalahan, kita menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah menganggap bahwa semua manusia itu wajar melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ketika ada murid kita, misalnya tidak mengerjakan PR, kita jangan langsung memojokkan. Kamu ya, nggak pernah kamu kerjakan PR-mu, selalu namamu saja yang tiap hari yang tercatat tidak mengerjakan PR. Itu salah. Namun, kita stabilkan dulu identitas kita. Iya, yang lain juga pernah mengerjakan PR. Jadi dia tidak langsung merasa down. Dia ketika kita langsung patokkan dia dengan satu kalimat sehingga dia down, dia pasti tidak akan bersuara. Pasti dia langsung terdiam. Nah, jadi ketika kita menstabilkan identitas, ya yang lain juga pernah kok tidak mengerjakan PR. Pasti dia langsung berkalimat, ya Miss, kemarin siapa nggak perlu mengerjakan PR-nya dia. Nah, jadi dari situ kita gali apa alasan dia tidak mengerjakan PR. Kemudian kita lanjut ke kelompok kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita terangkan bahwa tindakan dia itu salah, tidak mengerjakan PR itu berarti kamu telah melanggar peraturan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Kita kembalikan keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan yang mana yang kamu langgar? Bahwa setiap murid harus belajar. Nah, berarti kamu sudah melanggar itu. Bagaimana solusinya? Kita kembalikan lagi sama anak. Solusi apa yang akan dia berikan kepada kita? Nah, untuk segitiga restitusinya ini Bapak Ibu sudah saya terapkan yang kemarin yang di samping kantor. Untuk videonya juga sudah ada di YouTube yang saya bagikan ke grup kita. Mungkin Kalau bisa. Jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang budaya positif. Oh ya, ada satu lagi Bapak Ibu. Di akhir pembelajaran budaya positif ini, kami calon guru penggerak diajak untuk apa kira-kira budaya positif poin 1 ataupun poin 2 yang ingin Bapak Ibu terapkan di sekolah yang belum ada, sehingga itu menjadi budaya di sekolah Bapak Ibu setelah Ibu Di kelas. di sekolah. Boleh di sekolah, boleh juga di kelas. Nah, yang saya buat kemarin itu memang 1 Pak di kelas, kemudian saya usulkan 1 di sekolah. Untuk 1 di kelas yang saya usulkan adalah salam beragam. Mungkin udah sering kali lihat Bapak Ibu di TikTok yang ada gambar ketika sebelum masuk kelas siswa dibariskan, siswa disuruh memilih gambar salam mana yang mereka inginkan. Apakah tos atau cas, berpelukan, atau menari. Kan ada seperti itu. Nah, itu yang saya buat. Kemudian untuk di sekolah, budaya positif yang saya usulkan itu adalah membuat apel pagi setiap harinya, yang sudah kita terapkan selama 1 minggu, kurang lebih 1 minggu ini. Mengajak anak muridnya untuk tampil 2 atau 3 orang saja setiap pagi membagikan materi yang sudah mereka peroleh selama di kelas. Mungkin
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita saksikan bersama tadi, sudah kita dengarkan, sudah kita amati, dan sudah ada interaksi tadi dalam diskusi ini. Jadi secara pribadi semuanya ini sangat bagus kalau diterapkan. Terutamanya tadi ketika ada yang namanya hukuman, ada lagi namanya konsekuensi. Ini sering kita lakukan, tapi ya selaku kepala sekolah saya harap janganlah kita menerapkan hukuman, tetapi lebih sering kita kalau ada suatu kesalahan lebih bagus kita melakukan suatu konsekuensi, sebab itulah yang mendidik dia. Ataupun yang tadi kalau saya tidak silap ada katanya disiplin yang datang dari diri sendiri. Memang ini yang lebih bagus. Disiplin itu datangnya dari diri sendiri, bukan karena disiplinkan, tetapi disiplin itu dia sadar bahwasanya memang seharusnya lah itu dilakukan agar semua tertib. Disiplin itu kan tujuannya tertib. Adanya kemudian tadi yang saya dengar ada lagi dalam paparan tadi saya dengar ada yang namanya manajer tadi. Ya, posisi kontrol guru itu katanya sebagai teman atau sebagai manajer. Sebenarnya kalau disebut manajer itu posisi tinggi itu dalam suatu biro. Kalau yang sudah disebut manajer itu sudah di bawah direksi kan. Jadi seharusnya lah kita menjadi manajer dalam suatu tindakan. Tetapi bukan berarti kita melupakan suatu peran sebagai teman. Kadang-kala anak-anak ini harus dia merasa sebagai temannya, baru dia bisa keluar apa yang ada tertanam dalam dirinya. Kalau hanya seperti manajer kita buat pulang nanti karena memang itu yang kita titik beratkan, jadi ya sama saja. Itu kerjakan, ini buat, itu jadinya. Tetapi kadang-kala untuk menggali apa potensi yang ada dalam diri anak ini, kita harus bertindak sebagai teman. Sebab setiap manusia itu beda karakternya kan. Tetapi seperti yang tadi dipaparkan oleh CGP, ada berapa kali 5 ya? 5. Nah, itulah kebutuhan manusia itu. Baik yang sudah dewasa maupun anak-anak, sama semua itu sebenarnya. Memang itulah kebutuhan kita itu. Apa tadi yang pertama? Kebutuhan hidup. Kemudian ada lagi kesenangan. Nah, ada lagi kebebasan. Kemudian penguasaan. Yang terakhir jadi semuanya itu adalah kebutuhan ataupun yang diperlukan oleh manusia. Mustahil dia mau belajar seperti yang mungkin sering kita alami di kelas kita. Kita marah-marah, kenapa murid saya ini tidak ngerti? Saya sudah capek, mereka tidak ngerti. Mustahil dia mau kalau dia tidak senang. Coba kalau dia senang dalam belajar itu, tak perlu capek. Tetapi sekalipun dia senang,
banyak kesenangan itu yang tidak positif kan, banyak kesenangan itu yang tidak positif. Jadi dari paparan yang tadi saya bisa tangkap bahwa kesenangan itu kita berikan, tetapi tidak lari dari apa yang kita harapkan. Jangan pula nanti karena kesenangan kita beri, ya saya maunya pula. Ya saya maunya pula. Tadi memang benar apa yang dikatakan oleh disampaikan tadi, bahwasanya kita sebagai manajer anggaplah memang sudah dari dulu murid itu adalah anak kita sendiri. Jadi dengan sendirinya apapun yang terjadi di sekolah itu atau di kelas, sekolah itu kan kumpulan beberapa kelas. Kalau seperti yang saya katakan tadi, kebiasaan apa tadi yang seperti tertentu itu apa namanya tadi? Keyakinan kelas. Ya otomatis itu. Memang dia membuat, dia merasa itu adalah buatannya sendiri. Walaupun kita ikutkan dia dalam satu kelompok itu untuk membuat apa itu keyakinan kelas. Dengan sendirinya, seperti kita itu di rumah, mungkin kita buat aturan pada anak kita. Kita sendiri yang melanggar, pasti ada merasa kepada diri kita, oh saya membuat, oh saya melanggar. Itulah mungkin yang dirasakan oleh anak. Kalau dia kita ikut sertakan, seperti yang dikatakan tadi, murid itu ribut bukan berarti salah. Memang tidak salah, selamanya itu sering saya katakan, justru yang diam saja tenang, tidak ada terjadi apa-apa. Kenapa? Rupanya banyak yang tidur, gurunya pun tidur, gurunya pun tidur. Jadi bukan itu yang kita harapkan. Ribut bukan berarti ribut untuk meja. Meributkan pelajaran itu berarti dia mengerti apa yang tidak diributkan. Mengapa tidak ribut? Mengapa diam? Mungkin karena tidak mengerti, makanya dia diam. Sama itu seperti kita. Sama itu seperti kita. Ada hal baru, misalnya seperti TikTok yang sekarang. Mengapa itu saya secara pribadi tidak saya ributkan? Soalnya saya tidak mengerti itu. Saya tidak mengerti itu. Tetapi kalau saya mengerti, saya pasti ikut ribut di sana. Jadi kayak begitulah anak-anak kita di kelas. Bukan berarti itu salah kalau dia memang meributkan pelajaran, apalagi anak-anak. Kalau siapa sudah benar, kita katakan memang kurang benar atau masih salah, dia pertahankan, itu berarti anaknya kritis. Dan kita salahkan. Jadi dari kesimpulan-kesimpulan itulah tadi, maka alangkah baiknya apa yang disampaikan oleh CGV ini tadi sangat bagus dan baik kalau ini kita terapkan. Jadi harapan saya ini jangan hanya sampai di sini. Ini jangan hanya sampai di sini. Mulai besok sudah saya lihat ada perubahan. Tadi ada lagi katanya apa tadi kebiasaan salam, ya salam. Ada salam. Ada salam. Apa namanya tadi? Itu pun bagus terapkan. Masa kok sudah dari rumah kita berdiri di kelas, dia menghadapi monster. Jangan ya, jangan ibu jadi monster di dalam kelas. Jadilah seorang guru yang dirindukan oleh anak-anaknya. Kalau ibu tidak datang, mereka sedih. Itu maunya. Jangan mereka pulang, ibu tidak datang, hore, ibu tidak datang. Berarti ibu gagal. Itu. Jadi itu yang kita harapkan. Kalau murid-murid itu sudah senang pada kita, otomatis pelajaran itu pun pasti dia senang. Kalau mereka sudah tidak senang sama kita, yakin aku apapun cara dia diam, tapi dalam hatinya selalu bicara, "Anak masuk mulakon, nalar masuk kulit lonceng." Itu saja. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan tadi, apa?
tidak ada nilai kepuasan, tidak ada nilai kesenangan di sana. Itu apa ini dipelajari? Dia tidak senang. Coba kalau kita senang, pasti dia akan betah. Bahkan jam yang kita buat rasanya sangat kurang baginya. Jadi kalau misalnya kelas-kelas tinggi, kalau dia senang, dia tidak akan pernah melihat jam. Kenapa? Karena senang. Kalau dia tidak senang, pasti matanya selalu ke arah jam. 3 menit tadi, berapa kali? 3 menit itu berapa kali? Jadi itulah tadi. Semuanya ini sama seperti pelajaran dulu adalah asik dan menyenangkan. Itu memang seharusnya. Pelajaran itu yang kita berikan asik dan menyenangkan. Jangan pelajaran itu membosankan dan menyebalkan. Saya tidak mau. Jadi ubahlah suasana kelas itu yang nyaman bagi siswa, menyenangkan bagi dia, sehingga tumbuh rasa dalam dirinya untuk belajar bergiat. Yakinlah kalau ini sudah mencapai, tidak akan ada anak-anak itu yang tidak mengerjakan PR, ada yang bolos, ada yang malas. Bahkan kalau dia rindu pada ibu, sakit-sakit sedikit pun dia paksakan untuk ke sekolah. Jangan pulang karena dia takut besok aku dihukum kalau tidak datang. Bukan itu tujuan kita kan. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya harapkan ini jangan hanya sampai di sini. Saya berharap ini diterapkan di kelas masing-masing agar sekolah kita kalau masing-masing kelas telah menerapkan ini, yakinlah sekolah kita ini akan lebih maju. Walau tidak beberapa langkah, tetapi pasti akan lebih maju selangkah di depan. Demikian saja, saya sudah ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu, saya minta satu rekan guru untuk memberikan umpan balik dari hasil pemaparan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya sebagai perwakilan dari rekan guru. Kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyimak paparan dari Ibu Lucy tentang diseminasi budaya positif, di mana seperti yang dibilang Pak Kepala tadi bahwa meskipun kita di situ ada 5 posisi guru, namun yang lebih idealnya adalah sebagai posisi manajer, tapi tidak mengesampingkan dengan posisi sebagai teman. Kemudian yang tadi juga yang 5 kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan untuk hidup, makan, yang kedua yaitu kesenangan, kebebasan,
mengakui orang lain dan penguasaan. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Ibu Tutor. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Semoga budaya positif ini dapat kita terapkan dan menjadi suatu budaya yang nantinya menjadi kebiasaan yang akan lebih baik lagi untuk sekolah kita. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Kampung apa kabar? Ceria. Tabung semangat. Satu jari kanan, satu jari kiri, bersama jadi dua. Jari kanan, kita belajar Pancasila, bersama jadi satu. Dua kamera, kita belajar kanan, yang jadi kiri, bersama jadi satu. Buat menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, bersama jadi lima. Buat kelinci, lima jari kanan, lima jari bersama jadi satu. Siapa yang ingin doa? Sandra bisa? Sandra? Siapa yang bisa? Kaila, ayo Kaila maju ke depan. Ambil sikap berdoa. Berdoa. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Oke, kita ingatkan lagi kesepakatan kelas kita. Dimulai dari si kalian. Tidak boleh bandel. Tidak boleh bandel. Tidak boleh toko meja betul. Saatnya meraih mimpi.